dari definisinya hingga pengaruhnya secara global. Ikuti kami dalam perjalanan ini untuk mengungkap teori relativitas Einstein yang disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh semua orang. Tapi dari mana kita memulai ketika berbicara tentang sesuatu yang begitu luas dan kompleks seperti teori relativitas? Dapat dimengerti bahwa banyak orang hanya mengenal namanya tanpa memahami maknanya. Namun, pencipta ide ini tentu sudah familiar. Albert Einstein diakui sebagai salah satu jenius terbesar dalam sejarah yang kontribusinya mengubah pemahaman kita tentang dunia dan kosmos. Menariknya, jenius ini berawal dari latar belakang yang sederhana sebagai seorang pemeriksa paten. Ya, benar. Dan justru dalam konteks inilah muncul kilasan pertama tentang relativitas. Selama perjalanan rutinnya dengan tram setelah bekerja, Einstein sering merenungkan misteri alam semesta, mempertanyakan dan mencari jawaban dengan pengetahuan yang tersedia. Pada salah satu momen krusial ini, saat menjauh dari jam publik, sebuah pertanyaan menarik muncul di pikirannya. Bagaimana jika tram bergerak pada kecepatan cahaya relatif terhadap jam? Meskipun terdengar seperti pertanyaan aneh, garis pemikiran ini membuka jalan bagi penelitian saat ini tentang perjalanan dengan kecepatan cahaya. Kembali ke contoh jam, Einstein menyimpulkan bahwa dengan bergerak pada kecepatan luar biasa ini, 458 meter per detik tepatnya, jarum jam akan tampak membeku. Namun sementara ia mengamati fenomena ini, orang-orang di dekat jam akan tetap merasakan perjalanan waktu yang normal. Dia tidak akan melihat mereka menghentikan jam menara, namun jarumnya terus berputar seolah semuanya berjalan normal. Tapi, dalam eksperimen krusial bagi Albert Einstein ini, waktu benar-benar melambat, dan disitulah bola lampu menyala di pikirannya. Ia menyadari bahwa dengan bergerak semakin cepat melalui ruang, Anda sebenarnya membuat waktu mengalir lebih lambat di sekitar Anda. Tapi bagaimana mungkin hal ini terjadi jika waktu dianggap sebagai kekuatan yang tak berubah di alam semesta? Untuk mengungkap misteri ini, Einstein merujuk pada para raksasa sains lainnya, berusaha mengisi celah dalam teorinya. Salah satunya adalah Sir Isaac Newton dengan 3 hukum geraknya. Newton menunjukkan bahwa meskipun benda bergerak pada kecepatan tertentu, nilai-nilai itu tidak pernah mutlak. Setiap kecepatan yang kita capai bergantung pada gaya yang diterapkan atau relatif terhadap sesuatu yang lain. Sebuah mobil mungkin melaju 65 mil per jam di jalan, tetapi hanya karena tanah dan gesekan memungkinkannya. Tanpa gesekan, kecepatan itu tidak akan tercapai. Karena itu, ia menekankan bahwa kecepatan selalu harus diukur relatif terhadap gaya atau benda lain yang memungkinkan atau mengamatinya. Di sisi lain, ada James Clerk Maxwell, pelopor elektromagnetisme, yang berpendapat bahwa di antara segala sesuatu di alam semesta, cahaya adalah satu-satunya yang konstan. Seperti diketahui, cahaya bergerak pada kecepatan 206,992,425 meter per detik, kecepatan yang tidak pernah berubah. Ini adalah hukum fundamental lain dari kosmos. Tidak peduli di mana Anda berada, di bumi atau di sudut manapun di alam semesta, kecepatan cahaya akan selalu sama. Ia tidak berubah, dan keteguhan ini adalah bagian esensial dari harmoni alam semesta. Memahami, berikut adalah versi revisi dari teks, mempertahankan struktur dan makna aslinya. Masalahnya adalah ini, atau setidaknya itulah yang diidentifikasi Einstein sebagai kontradiksi krusial. Newton berpendapat bahwa tidak ada kecepatan di alam semesta yang bisa dianggap absolut, tetapi Maxwell, di sisi lain, menetapkan bahwa kecepatan cahaya adalah tetap. Dua pilar sains ini, yang diterima secara luas dan fundamental, berada dalam konflik langsung, sesuatu yang tidak bisa diterima dalam dunia ilmiah. Jika Anda masih belum yakin tentang besarnya dilema ini, izinkan saya berbagi eksperimen pikiran lain dari Einstein untuk menggambarkannya dengan lebih baik. Bayangkan Anda berdiri di sebuah peron kereta ketika badai mendekat. 2 kilat menyambar sisi-sisi peron yang berlawanan secara bersamaan. Karena Anda tepat berada di tengah, cahaya dari kedua kilat itu sampai kepada Anda pada waktu yang sama. Sejauh ini semua masuk akal, bukan? Tapi sekarang muncul kejutan. Bayangkan jika, alih-alih berada di peron, Anda berada di dalam kereta yang bergerak, mengamati orang lain yang menyaksikan kilat yang sama. Karena Anda sedang bergerak, cahaya dari kilat itu akan sampai kepada Anda pada waktu yang berbeda, tergantung pada kecepatan kereta. Misalkan, secara hipotetis, kereta itu bergerak dengan kecepatan cahaya. Dalam skenario ini, kedua hukum, Newton dan Maxwell, akan benar dan salah pada saat yang sama, tergantung pada kerangka acuan. Bagi pikiran seperti Einstein, ketidakkonsistenan ini tidak dapat diterima, karena prinsip-prinsip ilmiah seharusnya tidak relatif seperti itu. Sebelum kita melanjutkan penjelasan tentang teori relativitas, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran ini. Dengan begitu, Anda akan menerima semua pembaruan mingguan kami.
Dalam konteks inilah teori relativitas muncul. Einstein perlu menyelaraskan teorinya dengan hukum Maxwell dan Newton, sebab jika hukum-hukum itu salah, seluruh fisika yang kita kenal akan dipertanyakan. Namun, jika Maxwell keliru dan kecepatan cahaya ternyata tetap, sesuatu yang sangat berbeda sedang terjadi pada cahaya di alam semesta. Hal ini akan memunculkan serangkaian pertanyaan baru. Melanggar prinsip-prinsip ini akan menimbulkan komplikasi, dan pada saat itulah Einstein menyadari bahwa dengan penyesuaian halus, namun tidak mengganggu terhadap hukum Newton, prinsip-prinsip itu tetap bisa berlaku di alam semesta yang luas ini. Ia menamakan temuannya sebagai dilatasi waktu, menunjukkan melalui teorinya bahwa waktu itu sendiri dapat mengembang atau menyusut tergantung pada kecepatan gerak seseorang di ruang angkasa. Sekali lagi, ia menyadari bahwa, seperti ruang, waktu seharusnya bukan hanya prinsip kosmik, melainkan layak memiliki dimensinya sendiri. Namun, seperti yang kemudian dijelaskan Einstein, ini bukanlah dimensi yang terisolasi, melainkan sebuah kontinum di mana ruang dan waktu hidup berdampingan sebagai satu kesatuan. Maka lahirlah konsep ruang-waktu, di mana kedua besaran ini terjalin sedemikian rupa, sehingga semua peristiwa di alam semesta terjadi karena penggabungan ini. Hal ini juga memungkinkannya untuk menafsirkan ulang pembentukan orbit langit, karena kebanyakan orang mengaitkan kohesi tata surya dan galaksi dengan gaya gravitasi dan faktor-faktor lainnya. Namun bagi Einstein, penjelasan yang paling meyakinkan terletak pada gagasan bahwa ruang waktu itu sendiri melengkung di hadapan objek masif seperti matahari, dan bahwa bumi, planet-planet, bintang-bintang, serta benda-benda lain di galaksi dan sistem hanya terjebak dalam lekukan ini. Teori yang berani tidak diragukan lagi, tetapi Einstein yakin bahwa ini akan menjelaskan banyak teka-teki yang diterima dalam ilmu antariksa. Jika sulit membayangkannya, pertimbangkan analogi berikut. Bayangkan Anda berdiri di atas trampolin. Sekarang bayangkan sebuah bola bowling diletakkan di atasnya. Apa yang akan terjadi? Sederhana. Bola itu akan menekan bagian tengah, bukan? Dengan bola bowling di tengah, apa yang akan terjadi jika Anda meletakkan sebuah kelereng di tepi trampolin? Jawabannya adalah kelereng akan meluncur ke arah lembah yang terbentuk oleh bola bowling. Seperti halnya planet-planet tertarik oleh lembah gravitasi matahari. Dialah jantung sistem kita, dan kita semua mengorbit di sekitarnya. Namun, setiap planet di tata surya, dan akibatnya, semua benda langit di alam semesta, memiliki medan gravitasinya sendiri yang menjelaskan mengapa bulan-bulan, termasuk bulan kita, berputar mengelilingi mereka. Tetapi ini lebih dari itu, dan bahkan lebih menarik lagi. Itu karena teori relativitas tidak hanya terbatas pada distorsi yang disebabkan oleh planet-planet, tetapi juga pada massa dan gaya gravitasi mereka. Saat Anda bergerak melalui ruang angkasa, waktu menjadi relatif terhadap gerakan Anda. Mengerti? Ini berarti bahwa di planet dengan gravitasi yang lebih kuat, waktu mengalir jauh lebih lambat daripada di planet dengan gravitasi yang lebih lemah. Ini bahkan menjadi elemen utama dalam film Interstellar. Dalam alur ceritanya, para astronot mengunjungi sebuah planet di dekat lubang hitam, di mana gravitasi dan cahaya berperilaku dengan cara yang luar biasa. Tekanan besar yang diberikan oleh lubang hitam mengubah cahaya karena masanya, gravitasi, dan kecepatannya menyebabkan 1 jam di dunia itu setara dengan 7 tahun di bumi. Tetapi mari kita beralih ke pertanyaan utama. Meskipun menarik untuk mengetahui bahwa waktu dapat dirasakan dengan cara yang berbeda, apakah ini benar-benar berdampak pada kehidupan sehari-hari kita? Jawabannya adalah iya dan tidak. Ini adalah pertanyaan yang kompleks, jadi saya akan mencoba menjelaskannya sebaik mungkin. Meskipun ada cara untuk mendistorsi waktu dengan mempercepat dalam hal kecepatan, efeknya sangat halus dalam skala kita sehingga dalam praktiknya tidak terasa. Namun ada indikasi distorsi ini jika kita amati dengan seksama, seperti jam yang, meski disinkronkan, menunjukkan perbedaan detik yang kecil. Beberapa mengikuti perhitungan matematis yang presisi, sementara yang lain dipengaruhi oleh faktor eksternal. Karena itu, persepsi waktu bervariasi tergantung pada referensi yang kita gunakan. Bagaimana jika Anda terkejut mengetahui bagaimana bumi beroperasi dalam keseharian Anda? Secara teknis, kepala Anda lebih tua daripada kaki Anda, karena kaki lebih dekat ke inti bumi, di mana gravitasi menariknya dengan lebih kuat. Sementara itu, ILMC2 tetap menjadi persamaan ikonik yang mendasari teori relativitas. Terlepas dari bagaimana Anda menjelaskannya, teori ini telah menjadi penting untuk memahami ruang waktu dan alam semesta itu sendiri, meskipun memiliki keterbatasan yang signifikan. Apa itu? Cukup renungkan namanya, teori relativitas. Pada intinya, ini adalah eksperimen pikiran yang mengasumsikan objek buatan bergerak dengan kecepatan cahaya. Saat ini, hal itu mustahil dan kecil kemungkinan akan tercapai dalam beberapa dekade mendatang, bahkan mungkin beberapa abad. Selama kita belum menguasai perjalanan dengan kecepatan
kecepatan cahaya, kita tidak akan dapat memastikan apakah Einstein benar. Bahkan, banyak ilmuwan terkemuka meragukan keakuratan idenya dan implikasinya terhadap prinsip-prinsip universal yang kita terima. Jika teori ini terbukti salah, itu tidak akan menghentikan peneliti lain untuk mengeksplorasi konsepnya dan mengembangkannya lebih jauh. Bagaimana? Pikirkan tentang ruang waktu dan bagaimana benda seperti bumi dan matahari melengkungkannya di sekitarnya. Para ilmuwan memanfaatkan prinsip ini untuk menyelidiki kemungkinan menciptakan pesawat yang melampaui batas kecepatan saat ini. Dengan kata lain, mereka mencoba mengembangkan mesin warp seperti di Star Trek, tetapi di sini, warp terdiri dari mendistorsi ruang waktu di sekitar pesawat untuk mendorongnya pada kecepatan yang luar biasa. Sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan tanpa kontribusi Einstein dan teori revolusionernya tentang relativitas. Untuk menyimpulkan semua ini, kita perlu merenungkan mengapa teori ini relevan, melampaui penerapannya dalam pesawat luar angkasa atau bahkan kemampuannya atau tidak untuk membantu kita memahami misteri kosmos. Mengapa itu penting? Jawabannya sederhana, karena itu adalah pertanyaan yang perlu diajukan. Hukum gerak dan kecepatan cahaya tampak seperti konsep yang kokoh dan tak berubah, tetapi anehnya, mereka bertentangan dalam aspek-aspek penting. Bagaimana hal ini bisa terjadi jika keduanya telah terbukti sebagai kebenaran yang tak terbantahkan? Eksperimen pikiran Einstein mungkin terdengar seperti lamunan seseorang yang ingin meninggalkan warisan dalam sains. Namun, itulah yang terjadi dengan Newton, Maxwell, dan nama-nama besar lainnya. Mereka memulai dari wawasan, hipotesis, teori, dan mengeksplorasinya sepenuhnya untuk menemukan sejauh mana mereka bisa melangkah. Dalam kasus Einstein, perjalanan ini membawanya ke teori relativitas, pondasi dari karir yang luar biasa dan abadi di dunia ilmiah. Terima kasih banyak telah mengikuti teman-teman. Bagaimana pendapat kalian tentang penjelasan ini mengenai teori relativitas terkenal dari Albert Einstein? Bisakah kalian lebih memahami dasar-dasarnya dan bagaimana teori ini membentuk realitas kita? Atau masih merasa bingung dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut? Tinggalkan di komentar. Jangan lupa untuk berlangganan dan sampai jumpa lagi di channel ini.